Datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 15 ayat 14 sampai 16 dengan tajuk ini. Hamba Allah versus sahabat Allah. Mari kita baca dari ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, kerana aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lihat soalan edisi ini. Apa bezanya hamba Allah dengan sahabat Allah dalam teks ini? Apabila Yesus berbicara tentang persahabatan, Yesus berbicara tentang perhubungan yang paling dalam bersama mereka yang tinggal di dalamnya. Ya, lihat sekali lagi dalam ayat 15 ini, apabila Yesus mengatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Bermaksud, suatu ketika dahulu, Yesus pernah memanggil mereka hamba. Yaitu, kebanyakan daripada nabi-nabi yang lalu dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, ya, Tuhan tidak mendedahkan rencana sepenuhnya kepada nabi-nabi. Ya, mereka hanya menerima apa yang saya katakan cebisan wahyu, ya, macam puzzle lah, jigsaw puzzle, atau sebahagian daripada keseluruhan wahyu. Nah, Petrus ada mengatakan dalam 1 Petrus bab yang pertama ayat 10 dan 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan lepas itu ayat seterusnya berkata, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nabi-nabi dahulu, saudara, bernubuat tentang keselamatan yang akan datang. Bermaksud, mereka tahu tentang penderitaan. Di sini berkata, ya, penderitaan dan penyiksaan yang bakal menimpa Kristus Mesias, ya. Mereka tahu kemuliaan besar yang akan menyusul selepas itu. Mereka tahu semuanya itu. Tapi mereka tidak dapat melihat gambaran sepenuhnya. Mereka hanya tahu. Tapi semuanya itu tersembunyi dari mereka. Ya, begitu juga Yesus pernah berkata dalam Lukas bab 10 ayat 24. Kerana aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Banyak nabi-nabi dan raja dalam perjanjian lama ingin sekali mahu melihat Mesias, yaitu Kristus. Sekiranya Raja Daud, Nabi Yesaya, Elia,
dan yang lainnya. Kalaulah mereka dapat melihat Yesus, melihat pelayanan Yesus, wow, mereka pasti akan teruja dan menyembah Yesus dan mengikut Yesus dan melakukan apa yang Yesus akan lakukan. Haleluya. Jadi saudara, mereka hanya tahu, tetapi mereka tidak dapat lihat gambaran sepenuhnya. Nah, sekarang dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan dalam ayat 15 ini, Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Memberitahukan kamu segala sesuatu. Ya, dan kini ke-12 murid Yesus dapat melihat segala-galanya. Mereka telah dapat melihat Yesus. Mereka ikut Yesus. Mereka hidup bersama Yesus. Mereka mendengar Yesus. Mereka melihat segala yang Yesus lakukan. Apa yang tidak dapat dilihat oleh nabi-nabi perjanjian lama, sekarang berada di depan mata murid-muridnya. Dan Yesus mendedahkan segala rencananya kepada murid-muridnya. Tiada yang tersembunyi lagi. Ya, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya dalam Lukas 8 ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Seorang hamba tidak akan dapat tahu segala rencana tuannya. Keistimewaan ini hanya diberi kepada sahabat yang paling dekat. Dan saudara, kitalah yang sekarang ini menjadi sahabat paling dekat Tuhan Yesus. Dan kerana itu, Yesus mahu mendedahkan segala kebenarannya kepada kita melalui Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu yang dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus sudah memberitahunya sebelum ini di bab 14 ayat 26 ini ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu ya, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ya saudara, inilah keistimewaan kita yang harus kita ingat. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat Yesus. Ya saudara, sahabat Yesus. Nah, kepada siapa kita selalunya mengongsikan rahasia dan hal-hal yang paling pribadi, yang paling personal. Nah, kita hanya berkongsi dengan sahabat kita yang paling dekat. Dan dalam konteks petikan ini, kita disebut sahabat Yesus. Supaya Yesus dapat mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan dapat membawa kita untuk lebih mengetahui rahasia kerajaan Allah. Haleluya. Ya saudara, kalau inilah keinginan kita untuk mau lebih mengetahui rahasia kerajaan Allah, kita harus membuka Alkitab setiap hari untuk membacanya. Kita ada Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan mengajar kita. Kalau kita ambil masa untuk membaca, untuk belajar firman Tuhan. Ingat ya, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kami akan semua yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, kurangkanlah screen time dengan sosial media yang dalam handphone itu. Tetapi perbanyakkanlah masa FaceTime bersama Tuhan. Amin. Ya, berikanlah pengisian yang lebih sehat kepada jiwa kita.
Marilah kita menumbuhkan jiwa kita dengan cara yang lebih sehat daripada menghabiskan lebih banyak masa dalam screen time itu. Haleluya. Sebagai sahabat juga saudara, Yesus telah menaikkan murid-murid kepada peringkat yang lebih tinggi dengan menjadikan mereka rakan bersama dalam pelayanan. Mereka bukan lagi sekadar alat yang dipakai Tuhan, tetapi Yesus telah memilih, Yesus telah menetapkan mereka untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah, murid-murid akan menjadi seperti duta besar yang mewakili Yesus. Haleluya. Dan satu lagi keistimewaan dalam ayat 16 ini berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, apa yang kamu minta, diberikannya kepadamu. Wow. Mereka diberi keistimewaan untuk meminta apa saja dari Tuhan. Dan ia akan diberikan. Nah, kenapa keistimewaan ini diberikan? Supaya pekerjaan Tuhan akan berhasil. Nah, inilah keistimewaan yang diberikan kepada sahabat dan bukan hamba. Nah, apakah itu buah yang tetap dalam ayat 16 ini? Buah yang tetap. Itu adalah buah yang berkekalan. Apa yang kekal adalah buah yang dapat memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan akan menjawab doa yang boleh membawa kemuliaan kepadanya. Haleluya. Untuk memastikan hidup yang terus menghasilkan buah yang tetap. Saudara, doa adalah penting. Doa adalah penting untuk terus menghasilkan buah yang tetap. Seseorang yang mahu hidupnya terus berbuah tidak boleh hidup tanpa doa. Kedua-dua, doa dan kehidupan yang berbuah harus berkait rapat. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya, supaya hidup kita akan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Ingat, yang memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian kita telah berdoa menurut kehendak Tuhan. Ya, supaya kehendak Tuhan yang terjadi, yaitu memuliakan namanya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kebergantungan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu diam di dalam Allah. Pasti kamu akan berbuah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah membuat kita menjadi sahabatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sembah Engkau, Allah yang tertinggi, teragung, yang duduk di atas takhta segala takhta, yang termulia selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk keistimewaan yang kami miliki sebagai sahabat bersama Yesus. Kami berterima kasih karena dapat mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah yang selama ini tersembunyi bagi nabi-nabi dan raja-raja masa lalu. Ya Bapa, banyak lagi yang kami harus tahu dan belajar dari kerajaan Allah. Ya Bapa, ingatkan kami untuk mengejar apa yang benar, melihat apa yang benar, membaca apa yang benar dan yang membangunkan. Karena hari ini terdapat begitu banyak info dan maklumat yang tersebar dalam sosial media yang coba menarik perhatian kami. Ya Bapa, tarik kami kembali kepada pusat firman kebenaran-Mu. Dan buat kami untuk memperbaharui pemikiran kami dengan memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, yang suci, yang membangunkan, dan yang dapat memberi pujian dan kemuliaan kepada Allah Bapa. Ya Tuhan, perbaharuilah pemikiran kami untuk memikirkan hal-hal kerajaan Allah
Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.